Yuk kita coba. Aku Bu Ija, guru honorer yang tengah mewujudkan mimpi. Setelah melewati perjalanan panjang menjalani profesi sebagai guru honorer atau guru non-PNS, akhirnya aku sadari, bukan nasib, bukan takdir aku hanya menjadi guru honorer, tapi untuk mengasah hati agar selalu berpikir. Saat masih sekolah, sampai aku menjadi guru di sekolah, hampir 40 tahun lamanya, perihal Indonesia adalah negara kaya raya, tapi kenapa warganya masih banyak yang miskin? Selalu merupakan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Setelah menjadi guru, aku pernah mempertanyakan, apakah dunia pendidikan yang salah urus? Apakah pengelola negara yang salah kelola? Setelah hanya menjadi guru di sekolah swasta kecil, aku menemukan jawabannya. Ternyata jawabannya sangat sederhana, karena kita sebagai anak bangsa mengesampingkan rasa kepedulian. Selama menjadi guru, sudah tak terhitung lagi banyaknya peserta didikku yang berguguran karena tak mampu melunasi tunggakan. Padahal bagi masyarakat kecil, pendidikan adalah harapan untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga dari keterpurukan. Selama aku menjadi guru, cukup banyak guru honorer yang hanya menerima gaji ratusan ribu. Padahal bila diciptakan kepedulian yang tinggi, tidak harus menunggu pemerintah untuk mensejahterakan semua guru. Bahkan dengan gerakan Rp1.000 saja setiap bulan dapat mensejahterakan semua guru, dapat mengantarkan bangsa ini ke tingkat kemiskinan 0%, seperti yang aku rangkai dalam novel Lentera Putih. Ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Bila dibangun rasa peduli dengan kesadaran yang tinggi, bergabung 200 juta penduduk dengan gerakan Rp1.000 setiap bulan. 200 juta dikali Rp1.000 akan terkumpul dana 200 miliar. Dalam 1 tahun akan terkumpul 2,4 triliun. Beramal Rp1.000 sebulan untuk mensejahterakan guru dan untuk mengentaskan kemiskinan. Bila kita mau sama-sama peduli, tingkat kemiskinan 0% dengan mudah dapat dicapai. Beramal adalah ibadah yang paling berat. Namun beramal Rp1.000 setiap bulan dilaksanakan secara rutin tidaklah menjadi hal yang berat. Gerakan Rp1.000 setiap bulan dimulai dari RT, RW, dihimpun di rumah guru, karena di setiap desa, di setiap kelurahan berdiri rumah guru yang aku sebut rumah lentera. Di setiap desa, di setiap kelurahan tentu ada yang berprofesi sebagai guru, sehingga gerakan Rp1.000 menjadi gerakan nasional. Antara rumah lentera yang satu dengan rumah lentera yang lainnya saling mensupport. Rumah lentera yang kelebihan dana akan menyalurkan pada rumah lentera yang kekurangan dana.
karena di kelurahan atau di desa yang warganya banyak berkecukupan materi tidak mungkin bersedekah hanya Rp1.000. Apalagi di kelurahan atau di komplek yang banyak bermukim artis papan atas dan para pejabat, tidak mungkin bersedekah hanya Rp1.000 bila rumah lentera sudah berjalan. Dana yang terkumpul harus diputar agar bertumbuh dan berkembang di bawah pengawasan orang-orang yang takut pada Tuhan. Pedagang kecil, usaha kecil, pemuda-pemuda yang memiliki jiwa wirausaha diberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan. Dana dari gerakan Rp1.000 setiap bulan terus mengalir. Sebagian dialokasikan untuk kesra guru honorer, sebagian untuk mengentaskan kemiskinan. Gerakan Rp1.000 setiap bulan didukung oleh Pemda setempat. Dalam 10 tahun, semua guru honorer akan setara guru PNS dan tingkat kemiskinan 0% di setiap desa, di setiap kelurahan akan tuntas. Seiring berjalannya waktu, akan tumbuh UMKM muda dari lapisan bawah. Gerakan Rp1.000 yang diprakarsai oleh guru, seiring berjalannya waktu akan terbentuk BUMG, badan usaha milik guru, yang masuk ke segala sektor, sehingga oligarki akan mati. Iya dong, oligarki kan yang mengajari berhitung guru. Tentu guru harus lebih cerdas ketimbang oligarki. Di usiaku yang sudah tidak muda lagi, aku coba mewujudkan cita-cita mulia Lentera Putih dan YMLP atau Yayasan Madani Lentera Putih sebagai wadahnya. Agustus 2021, YMLP mencetak kembali novel Lentera Putih yang hasil penjualannya untuk membiayai program YMLP. Semoga semakin banyak yang membeli novel Lentera Putih agar YMLP cepat bertumbuh dan berkembang. Salam Lentera, Bu Ija.